Halo, hari ini kita akan membahas tentang penawaran umum yang dapat dibeli oleh siapa saja. Apakah itu benar? Penawaran umum dengan harga Rp10.000 yang meningkat menjadi Rp20.000 pada hari pertama pasar, ini sering terjadi di berita, tapi jarang terjadi di portofolio saya. Hari ini kita akan membahas tentang harapan dan kenyataan penawaran umum. Mari kita pelajari bagaimana cara membeli saham penawaran umum, berapa besar risiko tidak dapat dibeli, dan bagaimana cara menghindari kerugian. Adalah proses mendaftarkan saham ke Bursa Efek untuk dibeli dan dijual oleh siapa saja. Penawaran umum adalah saham yang dapat dibeli oleh siapa saja dengan harga yang ditentukan, harga penawaran umum, sebelum saham dibuka pasar. Contoh, sebuah perusahaan teknologi baru yang mendaftarkan saham dengan harga Rp10.000 per saham. Jika Anda membeli saham dengan harga Rp10.000 dan mendapatkan saham, Anda dapat membelinya lagi pada hari pertama pasar. Perlu diingat, harga penawaran umum ditentukan oleh perusahaan dan Bursa Efek, tapi harga saham pada hari pertama pasar ditentukan oleh pasar, jumlah pembeli. Proses membeli saham penawaran umum terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama adalah memprediksi permintaan saham dari investor institusional seperti dana hibah dan asuransi. Langkah kedua adalah membeli saham penawaran umum oleh investor publik melalui aplikasi handphone. Langkah ketiga adalah membuka pasar dan saham dapat dibeli dan dijual oleh siapa saja. Ada 2 cara membeli saham penawaran umum, melalui sistem undian, seperti lotre, dan sistem penawaran, seperti membeli saham dengan harga yang ditentukan. Pada langkah ketiga, saham dibuka pasar dan dapat dibeli dan dijual oleh siapa saja dengan harga yang ditentukan oleh pasar. Sekarang mari kita pelajari bagaimana pasar membeli saham penawaran umum. Menurut statistik selama 2 tahun terakhir, sekitar 80 saham penawaran umum meningkat di atas harga penawaran umum. Tapi, rata-rata statistik dan saham yang Anda dapat adalah hal yang berbeda. Sekitar 20 saham penawaran umum meningkat di bawah harga penawaran umum pada hari pertama pasar. Mengapa? Karena pasar membeli saham penawaran umum dengan harga yang terlalu tinggi. Jika Anda mendapatkan saham penawaran umum, Anda dapat membelinya lagi pada hari pertama pasar? Tidak, Anda harus mengikuti keterlibatan wajib yang berlaku. Keterlibatan wajib ini seperti masa penahanan saham. Besar keterlibatan wajib ini berbeda-beda, tapi biasanya sekitar 3 bulan. Jika Anda membeli saham penawaran umum pada Januari 2024, Anda tidak dapat membelinya lagi sebelum April 2024. Jika Anda membeli saham penawaran umum pada Januari 2024, Anda tidak dapat membelinya lagi sebelum April 2024. Tetapi, mengalami kenaikan adalah 80 tidak sama, tergantung pada situasi. 50 lebih dari itu adalah 15, 10 hingga 50 adalah 30, dan sekitar 35 untuk kenaikan sekitar 10. Jadi, jika 10 orang melakukan, hanya 1-2 orang yang akan melihat kenaikan besar, U50 lebih. Sisanya akan mengalami kenaikan kecil atau bahkan kehilangan uang. Ini adalah kenyataan. Kerugian, sukses, adalah sekitar 20 kemungkinan terjadi, dan di dalamnya ada kasus-kasus yang mengalami kerugian 50 lebih.
Saya membeli saham dengan harga Rp10.000 dan setelah 1 bulan harga menjadi Rp5.000 adalah situasi yang sebenarnya terjadi. Yang paling penting adalah ini, rata-rata hanya rata-rata, saya mungkin tidak akan menerima saham yang rata-rata, tapi naik atau turunnya harga saham itu tergantung pada kinerja perusahaan, kondisi pasar, dan proyeksi industri. Saham pasti naik, dan penawaran umum pasti sukses adalah pernyataan yang salah. Tidak ada jaminan seperti itu. Bahkan 20 akan mengalami kerugian. Sebelum melakukan, periksa terlebih dahulu kinerja perusahaan, kekuatan kompetitif, dan potensi pertumbuhan industri. Pastikan harga yang ditawarkan adalah harga yang masuk akal. Periksa juga informasi yang disampaikan oleh perusahaan dan informasi yang telah diterbitkan. Buatlah rencana untuk memotong kerugian sebelum melakukan. Jika harga turun, 15 saya akan menjual, adalah keputusan yang harus dibuat sebelum melakukan, sehingga Anda tidak akan terpengaruh oleh emosi ketika harga turun. Kesempatan yang sebenarnya adalah kesempatan untuk berinvestasi pada perusahaan baru. Mengetahui perusahaan yang baik sebelumnya adalah keunggulan, tetapi kesempatan itu tidak akan memberikan keuntungan otomatis. Kursus ini adalah untuk pendidikan, bukan untuk memberikan saran investasi. Semua tanggung jawab investasi ada di tangan Anda sendiri. Dan jika Anda mengalami kerugian, kursus ini dan platform tidak bertanggung jawab. Pastikan Anda memeriksa informasi yang telah diterbitkan dan membuat keputusan dengan hati-hati.